Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Ari Pamungkas dengan nomor MPM 22100024 dari Prodi Manajemen kelas 1A. Pada kesempatan ini, saya akan membahas 3 topik yang berkaitan dengan pengantar bisnis. Yang pertama adalah kegiatan bisnis, yang kedua sumber daya bisnis, dan yang ketiga adalah keberhasilan bisnis. 1. Kegiatan bisnis. Menurut Brown & Clough, kegiatan bisnis yang harus dilakukan dalam mengembangkan produk antara lain yaitu 1. Mengidentifikasi kesempatan untuk produk atau layanan. Identifikasi ini berguna untuk mengetahui apakah potensi bisnis akan diterima oleh target pasar. Yang kedua adalah mengevaluasi permintaan produk dan jasa. Maksudnya adalah mengidentifikasi dan menilai permintaan pada produk atau jasa baik untuk jangka pendek maupun jangka yang panjang. Yang ketiga adalah mendapatkan dana atau modal kerja. Dalam kegiatan bisnis, modal adalah hal yang sangat penting. Tanpa modal, sebuah unit bisnis mungkin tidak dapat berjalan dan berkembang. Yang keempat adalah mengelola produksi barang atau jasa. Dalam menjalankan sebuah bisnis, kita harus mampu mengendalikan, mengatur, dan mengusahakan memproduksi barang atau jasa agar menjadi lebih baik. Yang kelima adalah memasarkan barang atau jasa. Aktivitas ini sangat perlu dilakukan agar sebuah perusahaan bisa mendapatkan keuntungan. Yang keenam adalah membuat laporan untuk memuaskan permintaan pemerintah dan memperbaiki proses. Sebuah perusahaan harus memiliki legalitas. Manfaat dari legalitas perusahaan adalah sebagai sarana perlindungan hukum, yang kedua sebagai sarana promosi, yang ketiga bukti kepatuhan terhadap hukum, yang keempat mempermudah mendapatkan suatu proyek dan mempermudah pengembangan usaha. Sumber daya bisnis. Terdapat 6 unsur dalam sumber daya bisnis, yaitu yang pertama adalah man. Man yang artinya adalah manusia, atau dalam usaha disebut sumber daya manusia. Peran sumber daya manusia dalam kemajuan atau perkembangan sebuah usaha sangat penting, karena sumber daya manusia yang berkualitas akan mampu meningkatkan kemajuan usaha itu sendiri. Yang kedua adalah money. Money yang berarti uang, keuangan atau manajemen keuangan dalam sebuah wirausaha. Dan unsur yang satu ini memang sangat penting sekali, karena sebuah usaha tanpa manajemen keuangan yang bagus sudah pasti akan jatuh pada kerugian dan sebuah kebangkrutan. Yang ketiga, material. Material di sini adalah bahan. Bahan sudah pasti akan sangat mempengaruhi hasil, terutama dalam wirausaha atau usaha yang memproduksi produk tertentu. Pemilihan bahan yang baik dan berkualitas akan mempengaruhi keluaran hasil dalam produksi. Yang keempat adalah mesin. Mesin atau mesin alat sudah pasti memiliki fungsi dan kegunaan tertentu dalam sebuah usaha yang dijalankan. Pemilihan dan penggunaan alat yang benar akan mempengaruhi hasil dalam sebuah usaha. Lalu pemeliharaan alat yang ada dengan baik akan mampu menghemat keuangan dengan baik. Yang kelima adalah metode. Metode adalah langkah-langkah pemecahan masalah tertentu dalam sebuah usaha. Pemilihan metode yang tepat akan membuat pekerjaan berjalan dengan lancar. Yang keempat adalah market. Sebuah wirausaha tentu harus bisa menyesuaikan dan memenangkan pasar, serta harus melakukan promosi di pasaran dengan cara dan target yang tepat. Keberhasilan bisnis. Ada 5 indikator keberhasilan bisnis, yaitu yang pertama adalah kinerja keuangan. Kinerja keuangan meliputi laba atau keuntungan yang dapat dicapai dari produktivitas bisnis yang ada. Yang kedua adalah kebutuhan pelanggan. Hal ini ditunjukkan dengan kesadaran pelanggan terhadap kebutuhan dan keinginannya serta ketepatan waktu. Layanan kepada pelanggan yang merupakan proses yang berlangsung secara terus-menerus dan tidak akan berakhir. Oleh karena itu, kegiatan bisnis harus bersifat proaktif terhadap kebutuhan dan harapan pelanggan di masa yang akan datang. Yang ketiga adalah kualitas produk dan jasa. Kualitas dan nilai merupakan fokus kegiatan bisnis pada masa ini. Pengelolaan kualitas selalu didasarkan pada filosofi yang dikenal dengan perbaikan secara terus-menerus dan berkesinambungan pada semua fase kegiatan operasional perusahaan. Yang keempat adalah inovasi dan kreativitas. Kreativitas dapat mendorong terjadinya inovasi dalam perusahaan yang melakukan kreativitas tersebut. Yang kelima adalah komitmen karyawan. Perusahaan yang sehat selalu memperhatikan waktu dan usahanya dalam menemukan berbagai cara untuk membangun komitmen karyawan.
Komitmen karyawan akan menguat apabila pemimpin memahami kemampuan kerja karyawan, menyesuaikan diri terhadap kebutuhan karyawan, dan berusaha memenuhi kebutuhan karyawan tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.